Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman Kim atau pemirsa yang setia mendengarkan Kim Podcast. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelompok informasi masyarakat atau Kim yang ada di Gunung Kidul, yaitu salah satunya Kim Samudra Mulyo yang berada di Songbanyu, Kecamatan Girisubo. Oke, akan ada pembahasan yang menarik nih. Langsung saja. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Selamat siang, kabaripun baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya ini kita di Kim Podcast Pak. Ya, jadi memang untuk mengeksplorasi Kim kelompok informasi masyarakat yang ada di Gunung Kidul. Nah, mungkin untuk pertama ini dengan Bapak siapa? Monggo Pak. Perkenalan, nama saya Sumarlan sebagai Ketua Kim Samudra Mulyo. Lantas sebelah Selamat Sutrisno, kiri saya itu Ketua Dua. Selamat Sutrisno sebagai Ketua Duanya. Terus juru potret itu Pak Ahmad Sodik, Humas. itu bagian humas. Humas nih Pak. Oh iya. Jadi namanya Kim Samudra Mulyo nggih Pak? Iya, Oh, Samudra iya. Mulyo. Ini Samudra Mulyo. Iya. Bisa diceritakan Pak sejarah terbentuknya Kim Samudra Mulyo ini? Silakan Pak. Sejarah berdirinya Kim Samudra Mulyo memang awal mulanya waktu itu di tahun 2006. Itu di sini kan sebetulnya belum ada listrik. Nah, dikarenakan di sini belum ada penerangan, memang dari kabupaten ada program untuk warga sini membuat suatu kelompok yang namanya kelompok informasi masyarakat. Alhamdulillah nama itu namanya Samudra Mulya. Apa sebab dinamakan Samudra Mulya? Dikarenakan di sini kan dekat pantai ataupun laut. Maka dari itu nama Kim di sini Samudra Mulya. Lantas berdirinya itu pada tanggal 7 bulan 10 2006. Waktu itu yang rawuh di sini itu Bapak C.B. Supriyanto beserta Bapak Fran Edi atau siapa, sudah agak lupa karena sudah lama dan lain-lain. Lama tidak bertemu sama bapak-bapak. Setelah terbentuknya itu, dikarenakan sini masih awam mengenai suatu informasi, maka waktu itu di sini dikasih suatu radio. Sekarang masih radionya masih. Lantas itu apa tadi? Waduh, wireless sama genset. Dikarenakan dikasih genset, waktu itu di sini belum ada listrik. Sama TV juga. Sama TV. TV-nya ya masih TV dan parabola. TV serta parabola. Nah, kalau pakai antena terus terang kan di sini tidak bisa. Iya Pak. Itu Sampai sekarang masih Pak ya? masih. TV-nya masih, radionya masih, wireless-nya masih, gensetnya masih, tapi sudah rusak. Barangnya ada di bidang itu. Iya. Kita selama 14 tahun pasti banyak kegiatan ya Pak dari Kim Samudra Mulyo ini. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, diceritakan kegiatan apa saja yang ada di Kim Samudra Mulyo ini Pak. Biar Pak Dukuh jelaskan. Sampai kegiatan. Ya, kegiatan sesungguhnya biasa saja Mas. Jadi kami setiap malam Selasa Pon itu bergabung dengan dusun. Kami Kim Samudra Mulyo itu adakan semacam arisan rutin. Itu arisan rutin. Satu orang atau satu anggota itu Rp3.000. Tapi sejak 2012 itu naik menjadi Rp5.000. Itu hanya untuk sarannya kita berkumpul. Lalu setelah tahun 2015, terkadang itu kita misah sendiri. Jadi kita membuat grup sendiri khusus Kim, begitu.
Lalu kegiatan-kegiatan yang kami ambil itu kita bergerak di bidang sektor ekonomi, pertanian, dan utamanya perikanan. Iya. Walaupun secara tidak langsung kita tidak bersentuhan dengan pelabuhan itu sendiri. Karena mayoritas warga di sekitar Kim Samudra Mulyo ini perikanannya perikanan darat. Ya, jadi kita gunakan alat krendet itu untuk nyari lobster laut ya, sama rumput laut. Utamanya budidaya di situ. Nah, tadi kami panggilkan anggota sing kegiatan sehari-harinya ngerendet nyari lobster itu. Nah, intinya kegiatan di kami sebagian besar adalah mayoritas petani yang 40% itu nelayan krendet tersebut ya, untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Hanya saja kami terus terang secara informasi itu masih sangat-sangat ketinggalan daripada kim-kim di kota atau kim-kim yang lain. Karena ya mohon maaf, di sini akses jalan dan juga informasi kaitannya internet itu memang susah sekali sinyal, Pak. Sama sekali susah, nol. Nah, oleh karena itu untuk menunjang kegiatan kim kami Samudra Mulyo, khususnya untuk kita sharing atau berbagi informasi lewat internet, ya kami punya harapan besar kepada pemerintah maupun khususnya Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul untuk bantuannya yang berkaitan dengan internet ataupun mungkin wifi gratis, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Syukur nanti bisa kami diprioritaskan karena memang letak geografis yang sangat jauh dengan kota. Dan harapan lain dari warga itu jalan, khususnya jalan. Jadi selain poros desa itu kami warga khususnya di Kelurahan Songbanyu sektor selatan ini 8 dusun ini, 8 padukuhan itu mau ke Pantai Sadeng, kita lewat ke kecamatan atau ke kabupaten itu lewatnya Pantai Sadeng. Itu kan sudah ada akses jalan cor pada tahun sekitar 2005-2006, tapi sekarang sudah rusak parah. Sampai sekarang itu entah itu yang berkomitmen atau yang punya hak atas jalan itu apakah kabupaten atau provinsi atau desa, itu intinya kami tidak mempersoalkan itu. Sekarang masih keadaan rusak. Nah, syukur dengan kita liput oleh Kominfo Kabupaten, puji syukur pada Tuhan, semoga berita ini bisa lebih ditanggapi oleh pemerintah yang lebih atas. Dan harapan besar bagi kami untuk dirawat atau istilahnya dibantu akses jalan kami agar menjadi lebih baik. Harapan kami untuk menunjang kaitannya jalur wisata. Kami kebetulan punya lokasi wisata pantai, yaitu namanya Pantai Krokoh, yang tahun 2019 kemarin sudah diadakan corblok lewat program TMMD. Dan yang sebelumnya tahun 2017 diadakan pelebaran selebar 7 meter dari dana desa Songbanyu. Hanya sekarang itu sudah mulai agak ramai, tapi corbloknya itu baru istilahnya itu kanan kiri. Jadi kalau untuk papasan pas tanjakan itu masih susah. Tapi ada rencana untuk di blok lewat program dari Nakertan Provinsi. Itu informasi dari Pak Kepala Desa yang sudah disosialisasi di hari Senin kemarin. Tapi yang lainnya itu masih banyak sekali, utamanya dari Dusun Putat ke Pantai Sadeng itu, arah itu. Itulah harapan besar warga masyarakat di sekitar kami
di lokasi informasi Kim Samudra Mulyo, utamanya akses jalan, lalu akses internet, yang mana kita untuk berbagi informasi sangat susah sekali. Dan yang ketiga adalah pengembangan itu apa? Air bersih ya dari PDAM. Sesungguhnya dari PDAM sudah nyampe sini, tapi hanya satu dusun itu beberapa titik WA. Rata-rata satu dusun ada 4, 5 atau 6 gitu. Nah itu terus terang kan belum bisa mencukupi seluruh warga masyarakat. Kami sudah berkonsultasi dengan pihak PDAM dengan alasan kondisi debit airnya atau kapasitas mesinnya atau itu ya yang belum bisa memadai. Maka harapan besar kami dari pihak yang terkait, harapan kami mungkin dari pemerintah kabupaten atau mungkin yang lebih khusus dinas PDAM perairan itu seperti upayakan dengan apalah agar kita warga kami lebih rata untuk merasakan kesejahteraan daripada air tersebut. Saya kira 3 hal itu yang perlu harapan besar bagi kami. Saya ulangi lagi, yang paling kita fokuskan dari kegiatan Kim ini adalah memberikan informasi pada masyarakat kaitannya hasil laut itu sementara, nyari lobster itu. Dan juga untuk tahap pandemi ini dari Kim, kami juga menyebarluaskan informasi berkaitan tentang jaga jarak, terus pakai masker, dan juga melarang untuk berkerumun. Setelah ini new normal, kami juga banyak dari Kim ini perwakilan tiap-tiap humas itu membantu pemerintah untuk mensosialisasikan tentang daripada new normal itu sendiri. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Pak Ketua 1 menambah lagi. Sudah. Ya Pak, ya mungkin ya pasti nanti aspirasi tersebut khususnya dalam menunjang Kim ini bisa kami sampaikan ke pemerintah khususnya di Dinas Kominfo ini. Nah, mungkin kembali lagi ke yang tadi Pak, yang kegiatan perikanan khususnya mungkin pencarian lobster. Nah itu penyalurannya mungkin bisa diceritakan Pak, dijual kemana atau dibuat produk apa dari Kim Samudra Mulyo ini Pak mungkin Pak? Oh ya, silakan. Kalau lobster kami terus terang belum bisa memproduk. Kami hanya semacam menggerakkan warga untuk mencari dengan alat krendet-nya. Walaupun sangat terjal dan risikonya besar, tapi warga kami itu sangat antusias sekali. Karena ya rumah sauduh gitu aja. Walaupun saya itu Mas, taruhannya itu nyawa. Nyari umpannya dan ke lautnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk lebih spesifikasi tentang hasilnya per kilonya ataupun mau dijual kemana ya ini juragan lobster ini Pak Ketua 1 ini. Monggo. Kami yang mencari lobster itu terus terang memang itu suatu kegiatan sampingan di wilayah kelompok kami. Memang untuk saat-saat ini itu mulai musimnya. Jadi kalau musim lobster itu memang bulan Oktober itu mulai. Nah, para nelayan kami itu kalau sore itu pasang, paginya ambil. Nah, setelah dia itu dapat lobster, itu dijual kepada saya dan saya tampung sementara. Nanti pemasarannya ke rumah makan itu Timang. Pak Sis itu Pak Sis Timang. Ke rumah makan. Terus memang untuk saat ini memang ada yang bikin itu loh, bakso lobster. Bakso lobster, iya Pak ya. Tapi untuk kelompok kami sampai saat ini belum bisa membuatnya. Cuma saya waktu-waktu ini
menampung langsung setelah saya tampung beberapa hari atau setelah kolam saya penuh saya jual gitu. Iya. Jualnya berarti ke rumah-rumah makan di daerah sini, Pak, atau udah sampai ke Jogja atau bagaimana? Kemarin Ya. kalau Jogja itu pengepul. Pengepul. Iya, Pak Nugroho. Terus terang Iya, iya. saya udah kirim ke Pak Nugroho. Terus Jakarta sudah satu kali itu Master U kalau Jakarta. Ya, Iya. itu. Berarti emang ya sudah luas gitu, Pak, ya untuk ini. Alhamdulillah Master ini. untuk sementara sudah. Tapi berhubung sini itu waktu ini kan sibuk pertanian dalam minggu-minggu ini itu pengrendetnya cuma beberapa orang sekitar 15-an atau berapa yang pasang krendet itu. Dikarenakan kan sibuk pertanian. Berarti di Kim Samudro Mulyo ini memang unggulannya itu di perikanan itu, Pak, ya, yang di Iya. master itu, Pak, ya. Iya. Sama cari rumput laut itu ada kok, rumput lautnya jenisnya ada. Oh ya, kalau rumput laut itu juga di storein ke rumah makan itu, Pak, atau Enggak, dibuat- itu ke pengepul. Ada pengepulnya khusus ya. Oh iya. Pengepul. Pengepul pertama di Wonosari Karangreje itu. Iya. Dusunnya mana tuh? Lupa saya. Itu. Cek. Ya, pokoknya Karangreje lah, Iya. desa Karangreje aja yang pengepul induknya di Surabaya. Surabaya. Ya, Pak. Tadi udah harapan-harapan untuk pemerintah, dinas Kominfo khususnya. Mungkin dari Kim Samudro Mulyo ini mungkin ada harapan-harapan untuk Kim-Kim lain yang ada di Gunung Kidul, Pak. Mungkin, Pak. Monggo. Ya, harapan besar kami untuk Kim-Kim sekabupaten Gunung Kidul utamanya ya satu, kebersamaannya dalam berbagi informasi, saling mengangkat satu sama yang lain, saling bertukar pengalaman, dan yang utama lagi ya gimana ya, terus terang mungkin yang saat ketinggalan itu sini karena ya itu tadi Iya, Mas. jaringan internet yang susah, jadi apa nggih rodok kurang menyibukkan gitu loh. Iya, iya. Gimana itu ya kebersamaannya, dan kami juga sesungguhnya ada grup itu juga cukup membantu, cuma nek lewat grup itu kan ya Maksudnya. kakak grup itu kan abot terkadang itu kok Iya. nggak sempat bisa kebaca, wes kehapus gitu aja intinya. Itu kurang lebih mungkin dari Pak Ketua satu harapan besarnya apa? Harapan dari Kim Samudro Mulyo itu dalam apa itu peningkatan ekonomi lah, terutama di lingkungan warga masyarakat sini. Gitu. Ya, khususnya untuk di internet tadi, Pak, ya kan, Iya. untuk menunjang kegiatan Nah, Kim tersebut. Jadi adanya internet, Iya. sinyal lancar, kemungkinan warga kami terus terang menyampaikan sesuatu informasi itu kan lebih cepat. Iya, Pak. Bisa. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya sudah memberi informasi terkait khususnya Kim Samudro Mulyo ini dan beberapa harapan-harapan tadi. Pastinya akan kami sampaikan melalui Kim Podcast ini ke pemerintah khususnya di Dinas Kominfo gitu. Ya, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.